Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizadi Sakri, NIM 20 20 20 3874231009, Prodi Hukum Pidana Islam. Baik, saya akan memaparkan 5 submateri. Yang pertama itu keluarga berencana. Apa pengertian KB? KB adalah singkatan dari keluarga berencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997. Maksud daripada ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah suatu program masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendewasaan, usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Baik, selanjutnya bagaimana pandangan ulama tentang KB? Yang pertama itu Forum Batsul Mazail NU mengambil dasar hukum dari pendapat Imam Shibramalis. Menurut beliau, ada dua cara pencegahan kehamilan. Jika mencegah total, hukumnya haram. Jika mencegah hanya secara temporer, hukumnya mubah karena dikiaskan dengan ASI atau mengeluarkan sperma di luar kelamin istri. Yang kedua, Imam Sarkashi berpendapat tidak haram menggunakan sesuatu yang dapat mencegah kehamilan sebelum keluarnya sperma ketika berkumpul. Hukumnya makruh bagi wanita menggunakan sesuatu yang dapat memperlambat kehamilan dan haram jika mencegah kehamilan secara total. Yang ketiga, dengan mengambil hukum bolehnya kontrasepsi sementara. Ulama NU pada dasarnya juga memperbolehkan penggunaan spiral. Namun, syarat penggunaan IUD sangat ketat bagi ulama NU. Yang boleh memasang ke wanita adalah suami sendiri. Pasalnya, memasang spiral harus melihat aurat mukhalasah sang wanita. Jika bukan suaminya atau tidak sesuai syara, hukum pemasangan IUD jatuh ke haram. Baik, selanjutnya kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu poligami dan poliandri. Apa yang dimaksud dengan poligami? Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang diambil kata dua kata, yaitu poli atau polus yang artinya banyak dan kata gamain atau gomos yang bermaksud kawin atau perkawinan. Kedua kata jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi tidak terbatas. Sederhananya, poligami ditandai ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan lebih dari satu, dan poliandri ditandai ketika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki lebih dari satu. Selanjutnya, dasar hukum poligami dan poliandri terbagi 4. Yang pertama, hukum Islam poligami. Semua ulama mazhab sepakat bahwa laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangganya yang berpoligami sampai 4 istri dibolehkan melakukan poligami. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Ghailan bin Salama ketika masuk Islam, yang padanya ada 10 istri, milikilah 4 orang istrimu dan ceraikanlah yang lainnya. Hadis riwayat An-Nasai. Yang kedua, hukum Islam poliandri. Seseorang wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh siapapun. Keharaman tersebut berlaku selama sang suami masih hidup ataupun dalam kondisi belum dicerai oleh suaminya. Bahkan seorang wanita pun yang sedang dalam bersuami dilarang untuk dilamar oleh laki-laki lain baik secara terangan atau sindiran. Keharaman menikahi wanita yang sedang bersuami termuat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Selanjutnya, yang ketiga, hukum poligami dalam perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 40 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang,
maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Kompilasi hukum Islam dalam pasal 58 ayat 1, yaitu suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memperoleh izin dari pengadilan agama. Harus juga dipenuhi syarat-syarat yang tertera pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu yang pertama adanya persetujuan istri, yang kedua adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri, dan yang ketiga adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Selanjutnya yang keempat, hukum poliandri dalam perundang-undangan. Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian dalam pasal 9 Undang-Undang menyatakan seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang ini. Sedangkan dalam pasal yang dimaksud, pasal tersebut adalah membahas tentang prosedur poligami dan tidak menyinggung poliandri, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan melarang seorang wanita yang telah menikah melakukan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Lebih lagi dalam pasal 40 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain selama terikat tali perkawinan dan masih dalam masa iddah. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu aborsi. Secara medis, kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan di bawah 20 minggu atau berat fœtus yang lahir 500 gram atau kurang. Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah blastofosit di rahim sampai kehamilan 28 minggu. Apa itu aborsi? Aborsi atau penghentian kehamilan adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengakhiri masa kehamilan sebelum waktunya. Adapun 7 risiko aborsi. Yang pertama, infeksi rahim bisa terjadi setiap dari 10 aborsi yang dilakukan. Infeksi ini dapat diobati dengan antibiotik. Yang kedua, kehamilan yang tersisa di dalam rahim biasanya terjadi karena aborsi bukan ditangani oleh tenaga medis yang bersertifikat bisa menjadi setiap dari 20 kejadian. Yang ketiga, kehamilan tetap berlanjut bisa menjadi kurang dari 1 dari setiap 100 kasus. Yang keempat, pendarahan hebat bisa menjadi setiap 1 dari 1000 kejadian aborsi. Pendarahan para memerlukan transfusi darah. Dan kelima, kerusakan mulut rahim atau serviks bisa terjadi setiap dari 100 kejadian aborsi yang dilakukan dengan cara operasi. Yang keenam, kerusakan rahim terjadi setiap 1 dari 150 sampai 1000 aborsi yang dilakukan dengan cara operasi. Yang ketujuh, berbagai dampak psikologis pada wanita yang melakukan aborsi. Selanjutnya, bagaimana pandangan ulama mengenai aborsi? Adapun pandangan ulama tentang hukum perilaku abortus beragam seperti yang dikemukakan oleh Nasution dalam jurnalnya Pandangan Islam tentang Aborsi. Dalam bukunya Mazailul Fiqhiyah dan Hazan 2000 bahwa ada ulama yang memperbolehkan perilaku abortus, ada pula yang memakruhkan, bahkan di antara mereka ada yang mengharamkan. Pandangan ulama yang beragam tersebut diangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 31 dan ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Selanjutnya ayat kedua, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya ayat 33, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Selanjutnya kita masuk ke sub materi yang keempat, yaitu inseminasi buatan atau bayi tabung. Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris insemination yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan secara alamiah. Dalam istilah Arab, inseminasi disebut dengan istilah at-talqi yang berasal dari kata kerja laqaha yulaqihu talqihan yang berarti mengawinkan atau mempertemukan atau memadukan. Adapun dua bentuk bayi tabung, yaitu
Yang pertama dilihat dari segi asal sperma terdiri dari dua. Satu, bayi tabung yang spermanya dari suami yang sah. Dua, bayi tabung yang spermanya dari orang lain atau donor. Selanjutnya yang kedua dilihat dari segi rahim yang dipakai terdiri dari dua. Yang pertama, bayi tabung yang diletakkan di rahim istri sendiri, dan kedua, bayi tabung yang diletakkan di rahim orang lain. Selanjutnya pandangan ulama tentang inseminasi buatan atau bayi tabung. Yang pertama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwanya pada tanggal 13 Juni 1979 menetapkan 3 keputusan terkait masalah bayi tabung diantaranya. Yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh, sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Dan kedua, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah az-zariyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan. Yang ketiga, bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri yang sah. Hal tersebut juga hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah alias perzinahan. Selanjutnya, dalil tentang inseminasi buatan atau bayi tabung, yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Selanjutnya kita masuk ke submateri yang kelima, yaitu rokok. Pengertian rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa India di Amerika untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Adapun pendapat ulama tentang rokok beserta dalilnya, ulama Syafi'i seperti Ibnu Al'an dalam kitab Syarh Riyadhis Shalihin dan Al-Askar serta buku beliau lainnya menjelaskan akan haramnya rokok. Begitu pula ulama Syafi'i mengharamkan adalah Asy-Syaikh Abdurrahim Al-Ghashi, Ibrahim bin Jama'an serta ulama Syafi'i lainnya mengharamkan rokok. Di antara alasan haramnya rokok adalah dalil-dalil berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Karena merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh sistem tubuh atau menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernapasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, dan merusak sistem reproduksi. Dari alasan ini sangat jelas rokok terlarang atau haram. Rasul SAW bersabda, "Tidak boleh memberi dampak buruk kepada orang lain, begitu pula membalasnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, dampak merokok bagi kesehatan. Sebab dalam rokok tersebut terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Bahaya merokok bagi kesehatan bukan saja bagi perokok tetapi bagi orang sekitar karena efek asap rokok atau perokok pasif. Orang-orang merokok mereka belum tahu tentang pengertian kesehatan sesungguhnya. Bagi mereka merokok adalah hal yang sudah biasa lumrah. Jika sehari tanpa merokok, mulut mereka seakan kecut dan tidak enak. Beberapa penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh rokok seperti pada uraian bahaya merokok bagi kesehatan tubuh di bawah ini. Yang pertama, penyakit paru-paru. Yang kedua, penyakit impotensi dan organ reproduksi. Yang ketiga, penyakit lambung. Yang keempat, risiko stroke. Itulah tadi 5 submateri yang saya bisa paparkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.